Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fahri dengan NIM 12022223341 dari kelas SI 4609. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar terintegrasi dari mata kuliah Rekayasa Proses Bisnis. Pada pengerjaan tugas besar ini, di sini kami mengambil study case pada perusahaan Telkom Test House. Baik, masuk pada latar belakang dari perusahaannya yaitu Telkom Test House atau TTH menyediakan layanan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi perangkat elektronik yang berstandar dan bersertifikat Telkom Indonesia. Pada perusahaan ini, di sini saya mengambil proses bisnis penerimaan hasil uji, yang dimana proses ini akan adalah mengirimkan laporan hasil pengujian dan barang oleh gudang ke customer service. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan hasil pengujian dapat diterima oleh customer service untuk nantinya akan dikirimkan ke customer. Baik, masuk pada proses bisnis penerimaan hasil uji existing, di mana terdapat 3 aktor, terdapat 1 aktor eksternal yaitu customer, dan 2 aktor internal yaitu customer service dan gudang. Proses bisnis dimulai ketika customer service akan mengirim permintaan pengambilan barang, selanjutnya staf gudang akan menerima permintaan pengambilan barang, dan staf gudang akan mengambil barang di gudang URL, dan staf gudang nantinya akan melakukan pengecekan barang. Di sini terdapat gateway XOR di mana apabila barang lengkap, staf gudang akan melakukan pengecekan ulang dan setelah itu akan melakukan quality control, dan apabila barang tidak lengkap maka staf gudang akan melakukan pengecekan ulang barang sehingga barang dapat atau nantinya barang lengkap dan lanjut ke melakukan quality control. Selanjutnya di sini gudang akan mengirim dokumen hasil uji dan laporan ke customer service. Di sini terdapat dokumen artefak yaitu berjudul dokumen hasil uji dan laporan quality control. Selanjutnya di sini customer service akan menerima dokumen hasil uji dan laporan quality control. Di sini terdapat annotation juga yaitu dokumen laporan quality control dari 2 aktivitas customer dan gudang. Selanjutnya dari customer service akan menerima barang dari gudang. Selanjutnya customer service akan mengupload hasil uji ke website Telkom Test House. Selanjutnya di sini customer service akan meminta customer untuk mengakses web tersebut. Selanjutnya customer telah mengakses web TTH dan mengisi nomor register yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya customer akan mencetak hasil uji dan selanjutnya customer akan mengisi feedback, dan di sini terdapat artefak dokumen feedback. Selanjutnya terdapat gateway lagi, yaitu gateway XOR, di mana apabila ada keluhan, customer dapat menyampaikan keluhan tersebut dan lanjut pada proses penerimaan hasil uji berlangsung dengan baik atau proses bisnis berakhir. Dan apabila tidak ada keluhan, maka proses bisnis langsung berakhir dengan ditandai proses penerimaan hasil uji berlangsung dengan baik. Baik, masuk pada permasalahan yang dialami oleh perusahaan, di mana dalam proses bisnis penerimaan hasil uji memiliki masalah pada bagian time yang relatif lama, yakni sekitar 14 hari, 3 jam. Total time yang didapatkan adalah hasil simulasi dari Bizagi. Nah, maka dari itu, kenapa didapatkan waktu yang cukup lama? Karena adanya aktivitas pengecekan ulang yang dilakukan secara berulang, sehingga alur proses bisnis mengalami penundaan yang mengakibatkan dari sisi pelanggan membutuhkan perangkat mereka untuk dapat segera diambil. Oleh karena itu, di sini saya melakukan analisis redesign yang berfokus pada pengurangan time-nya. Baik, masuk pada analisis redesign-nya. Di sini saya menggunakan 4 teknik redesign. Yang pertama itu task level elimination, yang kedua itu task level, task composition, yang ketiga yaitu flow level atau enhanced parallelism, dan yang keempat yaitu process level automation. Baik, masuk pada teknik redesign yang pertama, yaitu pada hasil redesign ini. Di sini sebelumnya eh, terdapat sebelumnya terdapat aktivitas melakukan pengecekan ulang. Di sini saya melakukan teknik redesign task elimination, di mana aktivitas pengecekan ulang dihilangkan dan langsung masuk pada aktivitas melakukan quality control. Seperti ini.
di mana hal ini dilangkan karena waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan ulang adalah selama 3 hari, serta pada task melakukan quality control juga menghabiskan waktu 3 hari. Maka dari situ saya melakukan task elimination dengan tujuan untuk mempersingkat dengan menghilangkan tas tersebut untuk mempersingkat sehingga yang awalnya membutuhkan waktu 6 hari dapat dipersingkat menjadi 3 hari saja. Tuh hasil desain seperti ini. Langsung masuk pada aktivitas melakukan quality control ketika barang telah lengkap. Selanjutnya untuk teknik redesign yang kedua itu task composition, di mana pada existingnya terdapat task menerima barang dari gudang. Nah, di sini saya melakukan task composition pada aktivitas ini, yaitu mengirim atau menerima dokumentasi uji laporan dan aktivitas menerima barang dari gudang. Kedua task ini saya eh, kedua task ini saya lakukan task composition dengan alasan untuk lama waktu pada task ini adalah 2 hari, sedangkan untuk waktu lama dari menerima barang dari gudang adalah 1 hari. Sehingga ketika saya melakukan teknik redesign task composition, total untuk waktunya 3 hari dapat dipersingkat dengan menggabungkan kedua task tersebut, sehingga didapatkan hasil yaitu 1 hari saja. Selanjutnya pada teknik redesign yang ketiga yaitu enhance parallelism. Di sini saya melakukan teknik redesign enhance parallelism pada aktivitas mengirim dokumen hasil uji dan laporan. Sebelumnya pada proses bisnis existing dapat dilakukan secara bergantian. Nah, pada proses bisnis targeting ini, di sini dapat dilakukan secara bergantian dengan penambahan parallel gateway, sehingga kedua aktivitas ini dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan begitu, untuk waktu atau time yang dihabiskan dapat lebih singkat. Selanjutnya pada teknik redesign yang terakhir yaitu yang keempat, di sini saya menggunakan teknik redesign automation di mana ketika customer service mengirim permintaan pengambilan barang, eh, sistem akan menerima permintaan pengambilan barang. Sini terdapat notasi artefak dokumen permintaan pengambilan barang yang nantinya akan masuk pada database permintaan pengambilan barang. Selanjutnya, staf guna akan mengakses database dan mengambil dokumen ataupun mengakses dokumen pengambilan barang dan lanjut pada mengambil barang di gudang URL. Selanjutnya akan melakukan pengecekan barang. Apabila barang lengkap, maka langsung melakukan quality control, dan apabila barang tidak lengkap, maka akan melakukan pengecekan barang lagi hingga barang lengkap. Hingga proses bisnis tersebut berakhir pada proses penerimaan hasil uji berlangsung dengan baik. Baik, lanjut lagi. Baik, masuk pada hasil redesainnya. Ketika saya menggunakan 4 teknik redesign yang saya jelaskan sebelumnya, didapatkan hasil berupa cost-nya yaitu 3.610.000, serta time-nya adalah 8 hari, 11 jam, 10 menit, serta utilization-nya untuk customer service adalah 8,39% dan gudang adalah 8,52%. Baik, masuk pada perbandingan hasil simulasi, di mana cost sebelum redesign adalah, mohon maaf, untuk time-nya pada sebelum redesign existing yaitu time-nya adalah 14 hari, 3 jam, dan setelah dilakukan redesign, time-nya menjadi 8 hari, 11 jam, 10 menit. Proses redesign ini menghasilkan waktu kurang lebih 6 hari, 21 jam, 20 menit lebih singkat dari proses sebelum dilakukan redesign. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas yang dapat dihilangkan, seperti task elimination, terdapat juga aktivitas yang digabung, task composition, serta beberapa task yang dapat dijalankan secara bersamaan, yaitu enhanced parallelism. Saya juga menerapkan automation pada task menerima permintaan pengambilan barang, sehingga beban pekerjaan dari staf gudang dapat lebih cepat karena digantikan oleh sistem. Selanjutnya pada cost, di sini terlihat pada sebelum redesign cost-nya adalah 22.750.000, sedangkan setelah dilakukan redesign cost-nya menjadi 3.610.000. Di sini terdapat peningkatan pengeluaran sebanyak 860.000 pada proses bisnis ini. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan adanya tas yang dihilangkan juga karena menggunakan sistem otomasi sehingga membuat
perusahaan atau TTH harus mengeluarkan cost yang lebih banyak. Selanjutnya pada utilization, di sini pada utilization customer service sebelum diredesign yaitu 6,4% dan setelah dilakukan redesign meningkat menjadi 8,39%. Pada utilization ini peningkatan sebanyak 2,35% terjadi pada customer service dan pada gudang utilization-nya adalah 13,55% dan setelah dilakukan redesign utilization-nya untuk gudang menjadi 8,52%. Di sini untuk gudang mengalami penurunan utilitas pada proses bisnis ini. Baik, masuk pada kesimpulan. Di sini terdapat time di mana kita berhasil mengurangi waktu yang awalnya 14 hari menjadi 8 hari. Jadi untuk gapnya sendiri adalah 5 hari, 16 jam, 20 menit. Selanjutnya terdapat kesimpulan untuk possibility-nya dari teknik redesign tersebut. Untuk yang pertama itu challenge, di mana menghilangkan aktivitas melakukan pengecekan ulang, task elimination, di mana terdapat high payoff, karena menghilangkan aktivitas ini akan memberikan dampak yang lumayan ataupun cukup signifikan bagi perusahaan karena akan mengurangi waktu proses dan meminimalkan penundaan dalam alur proses bisnis. Akan tetapi, namun hard to do dikarenakan hal itu akan sulit dilakukan karena pekerja staf gudang akan membutuhkan keahlian khusus untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengecekan barang. Selain itu akan menghilangkan tugas ini adalah menambah beban pada pekerjaan staf gudang. Selanjutnya yang kedua itu implement di mana menggabungkan aktivitas menerima dokumen hasil uji dan menerima barang. High payoff-nya yaitu menggabungkan kedua aktivitas ini akan sangat menguntungkan karena akan mengurangi waktu pengiriman. Kedua tas ini dapat dilakukan secara bersamaan, serta easy to do-nya adalah hal ini mudah dilakukan karena akan mengurangi beban kerja staf gudang dalam menyelesaikan dokumen hasil uji dengan barang yang diterima. Selanjutnya yang terakhir itu challenge di mana high payoff pada challenge untuk automasi karena kenapa saya bilang high payoff? Karena proses otomasi ini dapat mengurangi waktu untuk validasi manual sehingga mempermudah gudang untuk mengirim barang lebih cepat. Akan tetapi untuk otomasi ini akan sulit dilakukan atau hard to do karena perusahaan perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menjalankan sistem otomasi serta mengadakan pelatihan bagi karyawan agar dapat mengoperasikan sistem tersebut dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.